baju ini ketika aku punya Marco tuh, misalnya aku ada kerjaan keluar kota, selalu aku ambil bajunya dia yang udah dipakai semalaman, yang udah dipakai bobo gitu kan, karena di situ kan aroma badannya masih melekat kan. Pasti aku selalu bawa dan aku masukin ke tas. Apa ya, buat aku tuh, buat tameng aku, buat pagar aku selama di luar sana. Dan selama proses dari sejak dia keluar rumah bawa anak kamu itu kamu sama sekali belum ketemu? Belum, cuman sekali dikasih waktu itu video call sama Marco tuh tanggal 23 April pas ulang tahunnya dia. Setelah itu banyakan ini aja omong kosong semua itu alasannya. Saya diizinkan bertemu harus ada pengawalan pihak ketiga atau lawyer. Aku posisinya sekarang yang sudah bersama Marina, apalagi udah sering kasih masukan, bukan ikhlas itu bukan memutuskan perjuangan ke Marco ya, tapi lebih tenang, lebih ke ritual, lebih ke spiritual. Jadi nggak emosi lagi. Iya, itu. Kayak emosional gitu ya. Jadi kan biasanya kan kita semakin melepaskan justru semua hal-hal yang baik akan datang dengan sendirinya. Semakin kita melepaskan ada hal-hal baik dengan sendirinya, Masya Allah, dan jadi betul. Jadi series bagus deh. Dan itu benar terjadi ya. Pada saat kamu bilang bahwa melepaskan itu belum ketemu tuh, belum bisa dengan mudah kan, ketemu. itu kan? Belum, itu waktu itu belum ya. Belum kan? Lalu apa yang terjadi sesudah kamu akhirnya berusaha untuk melepaskan, untuk tidak emosional, untuk menerima keadaan? Yang nggak tahu, mungkin semesta ini udah ngatur, akhirnya terjadi pembicaraan. Siapa yang menghubungi duluan? Kalau nggak kalau saya pribadi kan udah mintanya kan udah dari kapan tahu kan. Sana yang menawarkan. Oke, langsung. Oh begitu, menawarkan. Silakan, ya intinya weekend kalau mau ketemu Marco silakan ikut, nanti mbaknya dampingi. Oh ya udah gitu. Oke. Terus hari pertama ketemu tuh apa namanya kan sore nanti dipulangin ya, tapi ternyata sampai jam 8 juga silakan. Oh ya udah. Jadi nggak strict banget gitu ya? Enggak. Dan dia tetap didampingi sama mbaknya. Terus pertemuan berikutnya juga didampingi sama mbaknya yang foto bareng itu. Nah pertemuan berikutnya lagi dilepas sendirian. Dan itu sampai bermalam. Dan saya juga harus memberikan kepercayaan yang setimpal lah. Ya tetap saya kembalikan lagi Marco dengan keadaan utuh, sehat gitu. Ini ada postingan. Alhamdulillah. Ini dia postingannya. Abang sama adik lagi. Ya. Alhamdulillah aku sama bapaknya Marco sudah baik-baik. Sudah ada trust di antara kami berdua. Ini Arvita yang posting ya. Pertemuan pertama kali Marco dan bapaknya tanggal 1 November 2025 tanpa saya. Marco hanya didampingi sama mbaknya. Dan Marco bisa bebas quality time sama Thor, Muti dan juga Baby Ann. Kapan aja termasuk nanti liburan Natal dan Tahun Baru. Dan insya Allah Marco tetap terjaga iman dan akidah Islamnya. Allah akan selalu lindungi anakku Marco. Terima kasih banyak untuk onti onkel yang sudah perhatian dan peduli sama Marco. Tuh, ya benar. Akhirnya gitu kan, biasanya kan ngobrolnya video call gitu ya. Iya. Pertama kali ketemu kan berarti dia udah tahu tiba-tiba ada adeknya gitu. Iya. Itu gimana reaksi Marco? Waktu pertama kali akhirnya ketemu nih, ya saya sebagai bapak kandungnya ngelihat ya gimana ya, kalau saya kan udah nggak bisa lagi nahan kan. Kalau Marco tuh antara mungkin menyesuaikan, mungkin dia antara mungkin ada rasa nahannya, rasa rindunya juga ada gitu. Terus ketemu sama adiknya yang langsung halo adek gitu, dia berusaha untuk menyesuaikan diri lah, ngajak main adiknya. Dan seharian itu udah kami hanya membicarakan antara saya dengan Marco, mengingat bercandaan kelucuan kami bersama. Saya berusaha mengingatkan dia lagi lagu-lagu yang sering kami nyanyikan bersama. Dan fokus berikutnya juga yang tak kalah penting, mendekatkan Marco dengan adiknya dan Muti gitu. Pokoknya sehari itu memanjakan dia lah, memanjakan bersama gitu, bahwa dia juga punya adik.
Mirip lagi bukan? Gimana kamu apa yang bergejolak di perasaan dan pikiranmu ketika ya setelah perjalanan panjang, emosi yang naik turun gitu, akhirnya ini diberi kemudahan gitu? Wah, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata dan kalimat ya. Yang ada cuman yang bisa saya lakukan menikmati proses ini dulu deh, gitu. Dan menikmati kebersamaan sukacita Marco di keluarga Carlos ini dengan adanya Muti, dengan adanya Baby N. Iya. Ada yang dia tanyakan nggak atau yang dia ucapkan yang kamu ingat sampai sekarang gitu di dalam pas pertama kali? Iya. Pas ketemu gitu, dia ngomong apa gitu mungkin, atau ada kata-kata atau pertanyaan dia yang kamu ingat sampai sekarang gitu yang menyentuh banget atau? Kalau ini cuman hal lucu aja ya. Waktu pertama kali dia masuk mobil, mobilnya kan di depan, Muti kan di belakang lagi gendong baby N kan. Dia pikir itu istri saya itu, Karina itu ibu saya. Oh. Beneran Kak? Terus tapi memang mukanya mirip. Saya harus. Oh, dipanggil nenek. Iya, cuman bedanya mama saya agak coklat ya, saya gini kulitnya. Karina kulitnya putih. Nah, Marco ngira tuh Thor itu ibunya Thor. Hah? Aku seperti yang skip. Bukan Hula. Terus kamu jelasinnya gimana? Itu istrinya Thor. Oh, oke. Marco kira ibunya Thor. Itu gak akan pernah lupa tuh. Itu ya perkenalannya pertama seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bahagia terus, terjalin ini co-parenting yang baik, yang rukun gitu ya. Demi kebahagiaan anak-anak. Makasih Kak, udah ngikutin terus. Gue lama-lama jadi duta rumpi nih. Tapi itu ya, intinya adalah ketika udah mengikuti apa yang terjadi gitu, di ikhlas tapi tetap ikhtiar gitu untuk membangun silaturahmi, akhirnya kemudahan demi kemudahan itu juga muncul. Dan gitu. kalau nggak salah, saya tuh pernah ngucapin mungkin yang jemput Marco nanti adiknya Marco. Ternyata terkabul begitu ya. Nanti kita ngobrol lagi sama Yama Carlos. Berikut ada Memes Prameswari yang kemarin baru nyanyi di hadapan Ratu Maxima, Queen di Belanda ya. Kita lihat dulu profil ya berikut ini.